Asumsi ya. Dugaan atau landasan berpikir ya yang dianggap benar ya. Padahal seperti kita semua tahu ya, apa yang kita pikirkan itu belum tentu adalah kebenaran ya. Jadi artinya masih perlu dibuktikan ya. Jadi pikiran kita itu memang sifatnya kreatif ya. Jadi senang banget ngarang-ngarang dan senang banget ngayal ya. Karena tidak pernah melihat saat ini seapa adanya ya. Saya Adelia, saya healing coach dengan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia ya. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang asumsi ya. Apa sih asumsi sebenarnya? Jadi ya, kalau misalnya kamu berasumsi ya, mungkin ketika ada orang yang memperhatikan kamu ya, diperhatiin dikit, disangka dia naksir ya. Diperhatiin banyak, disangka dia jatuh cinta. Pernah nggak kamu mengalami hal-hal seperti itu ya? Kalau misalnya dia nge-like postingan kamu, disangka dia stalking ya. Dipanggil sayang sedikit udah baper ya. Apalagi kalau dibilang I love you ya, dipikir dia jatuh cinta juga sama kamu ya. Padahal belum tentu ya. Kalau misalnya kamu memperhatikan ya, asumsi itulah yang bikin kamu sengsara ya. Jadi yang paling penting itu ya adalah komunikasi ya. Jadi kalau seandainya kamu berpikir macam-macam ya, mulailah ngaca dulu ke dalam ya, lihat dulu ada keinginan apa, pengen dapet cinta ya, pengen dianggap ya, pengen diperhatiin ya, lalu kamu mulailah untuk mulai melepaskan emosi ya. Kalau misalnya kamu pernah mengalami asumsi apapun yang akhirnya bikin kamu sengsara ya, silahkan tuliskan pengalaman kamu di kolom komentar ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng para peserta workshop ya, dan juga klien-klien coaching ya, yang sudah sering private ya, yang mungkin dulunya sering berasumsi ya. Ada Michael ya, ada Vita, dan ada Adelina ya. Kita tunggu mereka yuk. Hai Michael. Hai. Hai Mbak Vita. Halo Coach Lia. Apa kabar? Kabar baik. Baik, kita tunggu Mbak Ade sebentar. Mungkin sambil kita nunggu-nunggu Mbak Ade ya, kita menunggu Mbak Ade, mungkin kita mulai cerita dulu yuk. Pernah nggak sih selama ini berasumsi ya tentang seseorang ya, disangka dia suka sama kita ya, padahal dia sebenarnya ya suka-suka ngefans saja, bukannya mau punya hubungan serius ya. Kan kadang-kadang orang gitu ya, senang banget. Apalagi kita pun juga sudah pernah ya melakukan hal-hal seperti itu. Kalau seandainya kita kehilangan fans tuh kita takut gitu ya. Jadi kalau seandainya kayak ada orang, oh dia suka nih sama gue, karetin deh gitu ya. Dia bilang I love you too. Dia bilang sayang, iya sayang gitu ya. Thank you, gitu aja. Bener ya, thank you. Padahal sebenarnya nggak niat-niat banget punya relationship ya. Ya, Hai. Kita lagi ngomongin asumsi, Mbak. Jadi iya. ya kalau seandainya kita punya relationship ya, kereta udah ciring up. Oh cepetan, nggak sabar nih ngomongin asumsi gitu. Asumsi bikin GR. Ya, Dari remaja ya begitu. dari remaja gitu ya. Jadi kalau seandainya dipanggil sayang sedikit, honey gitu. Aku udah jadian loh sama dia gitu. Padahal belum pernah nanya. Bener. Dia bilang jadi I love ukuran you. aja. Iya, dia bilang I love you loh sama aku. Aku yakin dia suka juga sama aku. Dia cinta sama aku. Padahal nggak pernah nanya. Tapi semua sikapnya dia seperti itu gitu ya. Terus kita mulai berasumsi, kita membangun asumsi gitu ya. Tapi kalau misalnya saya mulai dari diri saya sendiri aja deh ya. Contohnya saya tuh kalau seandainya dulu ya, semua orang saya panggil sayang karena saya nggak mau kehilangan fans zaman dulu.
ya. Nah, ketika akhirnya ada satu orang yang saya suka, saya panggil dia sayang, dia bilang, kamu semua orang juga dipanggil sayang gitu ya. Jadi dia udah mulai merhatiin nih tendensi saya gitu kan. Jadi aku, ya ketahuan deh, gue ngaretin doang nih gitu, nggak mau kehilangan fans. Itu pertama ya. Terus kedua, kalau seandainya saya bilang I love you, saya belum tentu pengen punya relationship sama dia loh. Walaupun saya bukan berarti saya main-mainin ya gitu ya. Kan kita biasa tuh bilang I love you tuh gitu ya. Tapi kadang-kadang seperti kalau kata pasangan saya, Matis, kamu tuh orangnya terlalu loving, jadi semua orang suka salah paham gitu ya. Loh, tapi aku nggak bermaksud main-mainin juga gitu. Mungkin dulu waktu kita lebih muda, kita emang nggak pengen kehilangan fans gitu. Tapi kan kesininya setelah kita mulai beranjak dewasa, ya nggak gitu juga sih gitu ya. Iya, tapi kan cowok bego, kata dia. Terus aku jadi mikir-mikir, cewek juga banyak yang bego sih, kegeeran gila gitu. Padahal sebenarnya orangnya nggak suka, cuman kita ya, tapi kan dia baik sama aku gitu ya. Ya hal-hal seperti itu kita jadikan ukuran gitu ya. Nah, sekarang boleh nggak? Mungkin mulai dari siapa dulu nih yang mau cerita pengalaman berasumsi, terus kejedot sendiri. Silakan. Aku boleh duluan, Coach. Silakan, Mbak Vita. Berapa tahun yang lalu aku pernah punya teman orangnya baik sekali ya, baik sekali, dan dia itu into Buddhism gitu. Jadi orangnya very loving. Gimana sih prinsip-prinsip Buddhism gitu kan, welas asih, baik sama orang, loving kindness gitu. Nah, aku ketemu dia waktu itu habis putus gitu ya, habis putus dengan pacarku 4 tahun gitu. Jadi dalam keadaan masih love deficit kali ya gitu. Jadi begitu aku ketemu sama dia, aku langsung yang wah gitu, kayaknya langsung berharap banget gitu. Wah, ini nih dia orangnya gitu. Nah, sampai satu ketika temenku yang mulai notice gitu. Temenku dia juga waktu itu dia juga baru cerai. Nah, dia tuh bilang, Fit, dia sering ngajak ketemu kamu nggak? Enggak. Terus dia sering telepon nggak? Nggak juga, gitu. Lah, terus temanku udah malah duluan yang lihat red flag-nya gitu loh, kayaknya enggak, David. Maksudnya kalau dia suka seharusnya dia sering telepon, sering ngajak ketemu, quality time, ngajak ngobrol, dan memang ada pembicaraan. Dia pernah bilang suka nggak? Nggak juga, gitu. Dan akhirnya belakangan ketahuan kalau ternyata dia itu banyak fansnya gitu. Jadi dia baik sama banyak orang gitu, dan orang sering, cewek gitu terutama perempuan tuh sering salah paham sama dia gitu. Dan banyak juga yang akhirnya kesel sama dia gitu, disangkain dia ngasih harapan, padahal enggak gitu. Maksud dia itu dia baik sama semua orang gitu. Benar sih, itu kan kayaknya kita begitu dibilang dikasih perhatian, apalagi tadi kata Mbak Vita defisit, kayaknya love-nya lagi defisit nih. Benar. Ngarep banget gitu ya, ada yang perhatiin gitu ya, pengen approval, tiba-tiba ada yang ngasih, udah jadi salah paham gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu gitu ya. Makanya kalau saya, aku selalu menyarankan kalau ada orang yang seperti itu dan kita udah mulai berasumsi, tunggu deh, stop dulu sebentar, lihat dulu ke dalam, gue kurang apa nih? Kurang cinta kayaknya nih, ngarep nih gitu ya. Ya itu yang kita lepaskan gitu ya, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu seapa adanya tanpa filter ya. Biasanya kita ngelihatnya pakai filter tuh, ya tadi seperti kasusnya Mbak Vita gitu ya. Jadi ya makanya akhirnya terjadi penderitaan kan banyak sekali. Misalnya contoh aja yang udah lebih serius deh, misalnya bukan dijanji nikah loh. Kadang-kadang kita cuma dibilang, aku juga cari pasangan yang serius. Ya aku juga gitu, tapi kita asumsi, berarti dia mau serius sama gue dong gitu ya. Iya, right. Kode. Padahal sebenarnya ya dia memang cari yang serius, tapi mungkin bukan sama kamu gitu ya, nggak sih? Pernah nggak diomongin, ya udah kita nikah gitu sama-sama? Mungkin nggak pernah, tapi kita asumsi, dia nyari serius, aku nyari serius, ya udah berarti dia mau sama aku gitu ya. Terus ketika akhirnya dia putus, gimana sih? Kok dia udah ngasih aku harapan, tapi kok nggak dipenuhi gitu? Marah gitu ya. Kecewa gitu ya. Padahal sebenarnya karena tidak pernah ada komunikasi yang benar. Gitu kan. Tapi kita pikirannya sudah melanglang buana ya, udah berdasarkan filter-filter yang kita lihat. Kalau seandainya orang berbaik hati sedikit, berarti dia suka. Orang ngasih perhatian,
kita suka, terus kita ngerasa, tapi kan gue yang ngerasa, gue rasain, gue tahu ini dia suka sama gue. Ayo ada Padahal itu kayak gitu. asumsinya. Padahal itu sebenarnya asumsi gitu ya. Padahal enggak gitu. Karena banyak banget kalau berdasarkan pengalaman aku, karena aku memang orangnya seperti tadi Matis bilang ya, pasan aku bilang loving banget. Semua orang kayak ngerasa, Lia kan suka sama gue. Terus yang mana orangnya? Aku bahkan nggak inget sama sekali. Itu sering banget gitu. Yang mana orangnya? Yang itu. Emang gue apain ya? Kayaknya sama semua orang baik. Tapi dia kayak udah marah gitu. Jadi tuh emang sering salah paham gitu ya, karena kita emang itu nature-nya pikiran kita gitu ya, nggak bisa melihat seapa adanya dan hanya melihat berdasarkan filter gitu ya. Benar-benar. Apalagi kalau ada bagasi-bagasi itu ya, kita ngelihat pasangan kita tuh atau orang yang dekat sama kita tuh sebenarnya dengan filter bagasi, filter anxiety, filter nggak lihat dia gitu. Iya benar. Makanya aku selalu encourage people ya, nanya deh, mendingan nanya dulu. Lu udah pernah nanya belum? Kalau belum pernah, kamu belum pernah nanya, jangan asumsi gitu ya, karena itu akan nyakitin kita, bumerang buat diri kita sendiri kok, bukan buat siapa-siapa gitu ya. Iya. Jadi kalau seandainya ditanya, misalnya nih, dia nanya, terus udah gitu dia bilang enggak gitu, terus udah gitu, lunak kan lo, nggak ngaku aja gitu kan. Ada kadang-kadang kita juga ngerasa seperti itu gitu kan, gue yakin lo suka sama gue gitu misalnya gitu kan. Tapi kalau seandainya dia sudah bilang enggak, relationship itu kan dua ya, walaupun mungkin dia munak, ya who cares, tinggalin aja. Kan relationship dua orang, kalau satunya nggak setuju, ngapain kita buang waktu, mendingan kita punya relationship yang jauh-jauh lebih fulfilling ya, lebih harmonis, yang dua-duanya punya visi yang sama gitu ya. Iya, benar. Ya mungkin aku ya, bukan kita. Aku adalah orang yang suka pakai filter sendiri. Yang mungkin beda-beda kubu sama Lia yang karet. Kalau aku, aku tipe orang yang susah ekspresiin diri. Jadi I will say something, I will not say something if I don't mean it gitu loh. Menurut aku ya. Gitu. Jadi aku berpikiran semua orang ke aku juga seperti itu. Jadi memang jadi somehow untuk karet-karetan itu aku jadi cepet GR karena aku ngerasa, berani banget dia gitu loh ngomong kayak seperti itu. Nah, tanpa sadar memang sempat ada dua terakhir relationship atau asumsi aku itu kayak relationship itu jadi kayak pattern. Jadi adalah aku ketemu manusia karet gitu. Yang kalau yang dua-duanya aku selalu kenalnya tipenya udah lama, yang 6 tahun atau 5 tahun. Jadi aku berpikiran kalau memang tidak, gimana ya, kalau memang tidak ada apa-apa, harusnya itu sama aja seperti perilaku mereka pada saat aku kenal. Karena buat apa pertemanan atau kenal yang udah segitu lama terus in a way main api. Jadi deh asumsinya tuh udah tinggi nih kayaknya, udah kayak bikin gunung gitu ya. Udah dipikirin, udah apa kalau yang pertama sebelumnya aku bikin deadline, maksudnya kalau memang ternyata aku maju dan kelihatannya tanda-tandanya ternyata cuman rayuan pulau karet, aku tinggal. Kalau yang kalau yang terakhir aku tidak siap karena asumsinya tuh udah pakai cross check. Karena cross checknya udah ke teman-teman, semua orang tuh bilang dia baik, ini honest, segala macem. Terus misalnya buat aku ke gereja it's something that very private gitu. Ini tiba-tiba mau nemenin ke gereja berkali-kali yang sampai aku sembahyang tuh kayaknya, Tuhan ini udah bener nih buat aku. Cie, asumsinya makin gila deh pokoknya. Ngarep ya, plus ngarep. Oh iya. Terus
ternyata memang tidak pernah ada perkataan yang jelek atau perbuatan yang jelek selain eh, aku berjalan di atas karet gitu. Karetnya ngambang terus. Ya sesudah clean up, sesudah private coaching dan clean up lagi dan private coaching, some way somehow aku udah ngerasa bahwa oh ternyata ini karet gitu loh. Apalagi pernah waktu itu ngobrol sama Lia yang aku bilang dia pernah nawarin, nanya mau berapa lama nih kita nyoba relationship-nya. Kan langsung dibilang, oh kalau kayak gitu itu karet lu run. Jadi deh aku yang Iya dong. Kalau sialan. seandainya kita emang serius relationship, kita nggak pakai deadline kayak oh, mau berapa lama main-mainnya sama gue gitu. Ya. Itu kan berarti udah red flag banget, jelas banget gitu. Kalau seandainya kita serius sama satu orang itu, kita nggak main-mainin perasaannya dia, kita sayang gitu ya. Even kayak aku gitu, aku bilang I love you, aku bilang sayang. Itu aku benar-benar sayang beneran, bukan karena aku mau ngaretin. After the fact memang terus udah gitu dulu ya waktu masih belum rilis ya, after the fact emang seneng banyak fans gitu, tapi ketika ngomong bukan karena aku nggak minute gitu ngomong I love you, aku sayang gitu, karena kan aku emang affectionate ya orangnya, aku sayang, aku care sama people gitu, jadi I love you, aku sayang gitu. Jadi bukan berarti kalau saya itu aku nyampah gitu, wow gue sampahin aja deh tuh playgirl gitu, enggak, bukan gitu juga gitu, cuma memang nggak ada niat untuk punya relationship romantis yang lebih serius gitu, nggak ada gitu. Dan kedua yang Selamat tadi datang. ya, yang kedua tadi Michael pointing out ya, instead of nanya ke dia, nanya ke teman-teman gitu kan, teman-teman yang lain tentu punya filter dan asumsinya yang lain ya nggak sih? Iya. Ya dia orangnya baik gitu ya, tapi udah nanya belum sama orang yang kita mau jalanin relationshipnya? Kalau enggak, ya tetap aja dia juga asumsi karena itu bukan orangnya gitu ya. Jadi kalau seandainya emang kita benar-benar punya relationship ya nanya, komunikasi itu penting banget. Gitu. Aku banyak melihat coach lihat di lingkungan aku orang tuh nggak berani nanya. Aku juga tadinya mulanya gitu kan, mungkin karena fear of rejection kali ya, nggak berani nanya gitu. Sebenarnya maunya apa sih gitu? Are we on the same page gitu kan ya? Misalnya aku sorry banget gitu ya, jadi cerita kakak sepupuku, misalnya dia deket sama orang gitu ya, ketemu online, terus dia udah berasumsi macam-macam gitu, tapi pernah nanya nggak juga gitu. Jadi like, sebenarnya apa gitu kan? Iya betul. Serius atau enggak gitu? Iya, itu memang kita yaitu fear of rejection ya, terus takut ditolak, terus takut misalnya nggak dapet juga, terus takut sakit, takut apa segala macam, itu kan adalah emosi yang sebenarnya bisa dirilis ya. Makanya ini pentingnya kita belajar untuk melepaskan emosi, karena kalau seandainya kita pegangan sama itu ya, kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri, aku nggak berani nanya sama satu orang sampai 16 tahun, lama ya, itu anak kalau punya anak udah masuk SMA ya anaknya, 16 tahun. 16 tahun aku berasumsi dia suka nggak ya sama gue gitu. Aku pikir dia nggak suka. Iya, ternyata setelah aku tanya 16 tahun kemudian dia suka, shit gitu ya. Tadi kemarin kemana aja 16 tahun, tapi udah terlanjur. Aku udah sama orang lain, dia udah sama orang lain gitu. Cuman kayak main-main aja nanya, lu dulu suka nggak sih sebenarnya sama gue? Suka, tapi gue takut ditolak. Lu kan orangnya mandiri banget, Li, gitu. Ya, tahu gitu gue nanya dari dulu, takut di reject gitu ya, takut apa gitu kan. Padahal belum tentu juga ketika kita nanya dianya nggak suka loh, jangan-jangan dia nggak iya nggak sih gitu. Jadi kita selalu karena pikiran kita itu kan emang selalu fokus sama sesuatu yang negatif ya, kalau ahli-ahli bilangnya negativity bias, kita selalu mikirnya yang terburuk gitu, the worst case scenario gitu ya. Padahal kalau seandainya kita releasing, kita selalu open sama hasil yang positif gitu, makanya lebih baik kita rilis aja. Iya. Benar. Iya benar. Kayaknya balik lagi pada tadi saat ngomong tuh worst skenario, aku tuh memang udah lama mempunyai filosofi hidup yang hopes for the best, prepare for the worst, gitu ya. Nah jadi yang memang selalu tuh mikirin terjeleknya dulu, siap-siap buat yang jelek, yang at the end mungkin secara nggak langsung itu narik ya, kayak bikin magnet buat hal yang jelek gitu. Itu sih yang aku alamin.
Aku ingat kayaknya orang kedua yang masuk list di private coaching. Dan waktu itu aku 2 tahun lalu kali ya. Kayaknya nggak tahu gimana persisnya, tapi pokoknya dia tuh sempat ngomong bahwa itu udah depan pintu gitu. Memang itu nggak langsung terjadi, tapi 1 atau 2 bulan berikutnya bener itu udah depan pintu. Tapi Apa tuh ya depan pintu? makin dong. Teman yang lain nggak ngerti loh, Mike, depan pintu tuh apa maksudnya? Enggak, maksudnya bener-bener dia datang ke rumah gitu, ada depan pintu, terus ya kita ketemu lagi ini on. Jadi Kaget dong. apa namanya? eh itu memulai asumsi yang semakin banyak lagi gitu loh. Nah, tapi along the way aku rilis, aku clean up, sampai pada satu waktu aku nemuin bahwa ternyata itu cuman karet gitu. Dan pada saat itu mulai lepas, teman-teman jangan berpikiran bahwa itu cuman, nggak tahu ya, mungkin aku belum pinter ya, tapi nggak secepat 1 kali clean up itu langsung beres atau 1 kali rilis itu beres. Apalagi kalau udah Karena nggak dalam ya. mungkin. Iya, apalagi kalau misalnya kita kayak drama Korea itu paling kurang 16 episode, kalau drama Cina bisa 50 ya. Jadi itu panjang. Nah, jadi itu pada saat aku udah oke, this is it, udah ya, kayaknya nggak usah gitu loh. Ada aja nih manusia-manusia karet yang berusaha menggoda, yang membuat kita bingung lagi. Iya. Apa bener nih? Atau apa nih gitu? Ada gitu-gitunya. Tapi sampai satu waktu bener-bener aku tuh udah bisa bilang enggak, dan aku seneng. Dan aku pulang tuh aku ketawa-ketawa, yang padahal ya udahlah nggak apa-apa gitu loh. Mungkin aku udah nggak ngerasa aku butuh lagi atau aku mau lagi relationship itu gitu. Nah, tapi itu misalnya akhir tahun lalu, jadi aku udah ngerasa itu udah bersih, aku udah private coaching habis gitu loh. Ketemu lagi nih bulan lalu, kok aku marah gitu loh. Nah, ternyata masih ada. Jadi kasarnya nih, bawangnya nih nggak tahu bawang bombay atau bola salju yang ternyata masih aja. Jadi pada saat kita masih ada eh, nggak tahu itu asumsi atau ekspektasi atau ada pride, jadi memang kita akan dicoba lagi atau dicoba lagi sampai kita benar-benar lepas. Jadi menurut aku ya Coach Lia itu bantu, tapi bukan berarti kita nggak ngerjain PR kita sendiri gitu loh. You have to do it yourself, dan yang tahu hati kita kan kita sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita tuh cuman kayak buka-buka mulut minta disuapin, it's not gonna work gitu. Jadi berhenti meminta tolong menurut aku. Do your homework, keep releasing, dan kamu ngerasain sendiri. Jadi maksudnya mungkin balik lagi kayak tadi kita ada kan yang playing victim. Playing victim itu bukan cuma terjadi di relationship kita, tapi bisa juga kita dengan orang lain, atau temen, atau orang-orang yang kalau kita lagi menderita tuh kita asik aja cari tempat curcol yang kayaknya semua orang mesti mendengar karena gue yang lagi menderita. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, lu menderita aja terus. Drama. Iya. Ya itu, kalau aku sih gitu. Ya, benar-benar. Jadi ini aku review ya yang dimaksud sama Michael ya. Jadi kalau seandainya Michael itu ya setelah releasing ya, aku bilang nih, Mike, kalau seandainya ini dirilis ya, kan dia ngaruh banget tuh dulu sama si objek apa ya. Karena di karet ini cukup lama ya, 2 tahun ya. Terus orang ini sangat baik, sangat perhatian, apa segala macam ya. Tidak melakukan hal yang baik ini kepada orang-orang lain. Atau mungkin Michael nggak tahu aja ya. Tapi karena mungkin
circle pertemanannya, circle karetnya berbeda ya. Tapi pokoknya dia rasanya pada satu spesial ya. Nah, lalu setelah datang ke private coaching, saya bilang clean up aja Mike. Ini kalau saya udah beres semua ya, bisa-bisa dia datang di depan pintu lo gitu. Artinya dia datang ke rumah bisa, nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Ternyata terbukti orangnya bener-bener datang. Ini nggak pernah terjadi. Orangnya itu ya cuman ngaretin Michael baik apa segala macam, tapi nggak pernah datang ke rumah, nggak pernah pergi bareng, telepon-teleponan seperti tadi kata Mbak Vita gitu ya, nggak pernah yang hal-hal seperti itu. Tapi kan karena kita udah ngaret, terus aku bilang sangat mungkin dia ada di depan pintu itu, coba aja, ayo mau taruhan nggak gitu ya. Aku sampai bilang kayak gitu ya Mike. Benar, dia datang ke rumah, terus ngajak pergi, ya kan? Nah, tapi pada saat ngajak pergi itu, nonton apa segala, Michael udah nggak ada rasa, flat sama sekali, sampai ini orang ngapain? Orangnya masih tetap sweet talker gitu kan, orangnya penuh gula-gula gitu ya. Michael sadar tuh, ya ampun nih gue dikaretin gitu. Nah akhirnya setelah pulang dia ketawa-tawa, oh ya udah free deh, gue udah free gitu ya, nggak apa-apa. Nah kemudian itu kan akhir tahun lalu, kemudian bulan lalu artinya 7 bulan kemudian ya, ketemu lagi sama orang itu, ternyata dia masih gula-gula dan terpengaruh, masih rasa aja sih nih orang gitu. Nah makanya maksudnya Michael adalah walaupun private coaching itu, kan aku kasih tugas nih, ya nggak sih, kalau seandainya private coaching, semua yang pernah private coaching pasti tahu, aku nggak pernah nyuruh pergi aja terus udah gitu, ada tugasnya yang perlu diselesaikan nih, ada PR-nya gitu ya. Kalau dikerjain ya, at least seperti yang terjadi sama Michael gitu ya, apa yang kita mau bisa mungkin terjadi, mungkin iya mungkin enggak, kita udah hootless ya, nggak penting lagi gitu ya. Tapi kemudian kalau nggak dikerjain ya jangan nyalahin kita gitu ya, itu kan tugas kamu gitu ya. Aku nggak bertanggung jawab terhadap emosi kamu gitu ya. Aku nggak bertanggung jawab terhadap emosi Michael. Kalau kemudian muncul marah, ya aku kasih tahu lagi, oh yang dirilis ya ini, pakai anger exercise, ada banyak toolsnya di Sedonometer, pakai ini gitu ya. Itu kan hanya layer berikutnya yang muncul gitu ya. Jadi kalau misalnya maksudnya Michael adalah kalau kamu nggak ngerjain PR tapi nanya terus ya, apalagi nanya terus di IG Live ya. Juara tanya deh Michael. Ya, jadi kamu nggak akan dapat apa-apa karena yang kita omongin ini semuanya jadinya mind food ya, makanan otak aja, cuma pengetahuan ya. Tapi kalau dikerjain pasti ada manfaatnya. Lihat dong Mbak Vita, ya, lihat dong Mbak Ade, lihat dong Michael, lihat Ines ya, Ines Sompi ada nih. Kok dia barusan bilang that's good, thanks for sharing, Mas Michael. Ines ini tadinya males ngerjain PR ya, tapi nggak dapat apa-apa. Begitu 3 hari ngerjain PR ya, ketika melihat lagi objek afeksinya yang dulu B aja nggak ada rasa. Oh ini tuh maksudnya Mbak Lia gitu ya, jadi ngerti gitu. Karena ngerjain PR, jadi jangan komplain kalau seandainya kamu nggak ngerjain PR kamu ya. Terus udah gitu keep nanya-nanya. Kita gini loh, kalau seandainya curhat, kamu udah berapa lama curhat-curhat ya. Kalau curhat-curhat ke semua orang itu pasti nggak mungkin setahun 2 tahun ya. Seperti kalau misalnya Michael 2 tahun dulu ya 2 tahun curhat-curhatan. Apakah mengubah situasi? Kan nggak berubah ya. Jadi makanya kalau di Sedonometer kita tidak encourage people untuk curhat. Pasti aku potong ya, karena itu cuma akan ngasih nyiram bensin gitu, berkobar-kobar, nggak berhasil, diulang lagi, oh, tambah drama, over gitu ya. Tapi itu kebanyakan orang memang adiksi terhadap penderitaan gitu ya. Jadi jangan nyalahin orang lain ya, bertanggung jawablah terhadap emosi sendiri. Silakan Michael. Thank you for sharing. Jadi misalnya gini ya, aku tiba-tiba kepikiran. Yes. Aku ngerasa kadang-kadang manusia itu mempunyai karakter dan sisi yang berbeda-beda. Yeah. Jadi waktu masalah curcol tiada akhir, aku mencari orang yang karakternya more or less mirip nih sama orang yang lagi deket sama aku. Jadi aku curcol dong sama dia. Gimana nih, gue diginiin, begini, begitu. Terus dia bilang, oh kalau gini mah begini, kalau... Ya itu berarti extension episode. Nggak akan habis gitu ya. Karena kita bertanya di tempat yang salah. Ya kalau nggak ya udah tanya aja orangnya langsung, kenapa enggak gitu loh. Nah tapi ya kita kan asik-asik gitu ya. Asik-asik yang maksudnya ya berasumsi dan berusaha
bertanya di orang-orang yang sebenarnya bukan di orang yang sebenarnya kita pengen tahu jawabannya. So, Betul. ya good luck aja. Iya, Nah, betul. kalau masalah asumsi yang lain, aku sebelum takut lupa aku ngomong. Kadang-kadang kan kita suka dideketin orang bukan dalam hal relationship, tapi for many things, many reason, hidden agenda or apa. Ya kadang-kadang kita suka bingung gitu loh. Orang ini genuine suka sama kita atau just try to please us atau sugar coating or hidden agenda. Nah, kalau dulu aku akan berhari-hari tuh mikir atau tiap kali dia ngomong atau apa aku akan bener gak sih? Terlalu baik deh kayaknya atau apa. Kalau sekarang aku berhenti wanting to figure things out. Iya, Dia mau gimana? sama. Aku clean up aja. There's no point gitu loh, karena kita tuh nggak bisa ronsen hati dan pikiran dia buat tahu isi hati dan kepala dia itu apa. So stop doing that, hurting yourself, mikir-mikir, dan normally biasanya kita akan berpikiran sesuatu yang agak jelek sih. Jadi biasanya, aduh nih orang nih kayaknya palsu deh, aduh nih orang ini nih ngelobi-lobi doang atau apa gitu loh. Udah deh, itu nggak penting gitu. Dan the more you know that we are honest, sebenarnya itu nggak masalah. Iya. Kalau aku ya, Setuju. tapi again tiap orang pengalamannya beda-beda ya. Beda-beda. Gitu. Gitu kalau aku. Gitu, tiap orang Setuju sih. beda-beda. Ya. Tapi menurut aku udah deh, stop bertanya masalah diri. Kalau Iya. kita punya waktu buat rilis atau dengerin workshop atau clean up or anger exercise Iya. or apapun yang sebenarnya lebih menolong hidup kita. Iya, Ya betul. kalau memang kita bisa langsung private coaching itu lebih bagus lagi, itu cepet Iya, gitu. iya. Jadi kita tidak tersesat yang kayaknya jadinya kita kayak setengah teroris ke orang-orang. Tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini. Orang lain tuh nggak punya tanggung jawab loh Yes, sama exactly. masalah kita. Benar. No, Iya, iya. so you have to help yourself. Exactly, benar, benar. Begitu. Ya. Tapi kebanyakan orang memang adiksi sama penderitaan, makanya baru dikasih perhatian dikit, tapi dianya nggak jadian-jadian, tapi kok gini gitu. Instead of kita benar-benar ya udah duduk, ada kondisi seperti ini, perasaan aku apa? Pengen tahu banget, ya itu yang dilepas, simple ya. Nanti jawaban akan selalu ada, karena kalau kita ngelihat ke titik ini, di sini jawabannya nggak pernah ada di sini. Ya, tapi kalau kita zoom out aja. Ada bunga di belakang. Oh, depan ada layar, ada gelas. Ya ada macam-macam, banyak solusi yang bisa diambil gitu ya. Tapi kalau fokus di sini ya, aja ngurusin orang, merhatiin ya, ngurusin orang bilang sayang, ngurusin orang ngasih barang, tapi kok nggak ada apa-apa. Please deh ya, please move on, wake up ya. Apalagi kalau kamu sudah punya toolsnya ya. Kalau kamu punya toolsnya dipakai ya, bukannya diputer-puter gitu, bukan ya. Karena kalau seandainya aku bisa kasih tunjuk buat mandi nih Mike, sabun. Pakai, kalau seandainya sabunnya diliatin, aduh wanginya nggak suka ya. Aduh warnanya kok gini ya, apa segala macam. Ya nggak bersih, badan kamu nggak mungkin ya. Dipakai, digosok-gosok tuh baru tuh bersih ya. Sama dengan semua tools yang ada di sini gitu. Silakan Mike. Itu tuh kalau balik-balik sabun biasanya gini, bentuknya kurang aku, baunya kurang aku, ini bukan aku kali gitu. Yeah. Stop. Udah berhenti gitu loh. Coba aja dulu. Yeah. Baru jangan digini-giniin gitu loh, kayaknya nggak penting. Benar. Gitu. Karena gini ya, karena kebanyakan orang itu ngelihat sabun ya, terus udah gitu, sabunnya nggak bisa dipakai, gue nggak tahu cara pakai sabunnya. Gimana cara pakai sabunnya? Tanya ke Michael, Kak Mike, ini gimana cara pakai sabunnya? Mbak Vita gimana? Mbak Ade gimana? Tapi nggak pernah dipakai gitu ya. Gimana mau berhasil? Gitu nggak mungkin. Nanya doang. Nanya doang ya. Ditanyanya 10 orang atau lebih. Nah, selamat aja nih tiap orang
akan ngasih jawaban yang berbeda-beda yang membuat Betul. kita makin spinning. Betul. Jadi Makin bingung. nggak ada gunanya Ya, betul. gitu. Ya, betul sekali itu. Just do it aja deh. Iya, just do it aja. Kayak Mbak Vita nih ya. Iya. Rajin banget. Makanya progresnya dalam waktu sekejap. Gini ya, Mbak Vita itu waktu itu aku inget banget ya. Datang ke aku hari Jumat ya. Terus kemudian hari Senin udah ada gain. Aku nggak, waktu itu hari Jumat, aduh aku nggak ada kerjaan apa segala macam. Senin, kok aku ada open possibility ini ya 3 hari. Karena apa? Karena selain private coaching, ngerjain PR-nya, nggak berhenti releasing di rumah gitu. Ya kan Mbak? Benar nggak yang Iya. aku bilang? Ya, jadi PR itu dikerjain gitu, bukannya dihayati ya, kayak penghayatan gitu. Enggak, percuma aja ya. Kalau kita udah cerita-cerita ke orang, misalnya ya kita curhat-curhat ya, udah berapa lama kamu melakukan itu? Cek aja sendiri, berhasil nggak? Gitu. Kalau nggak berhasil, Ada kenapa perubahan diterusin? Ada perubahan nggak? Exactly. Iya, Ya, iya, iya. gitu. Terutama perubahan di perasaan kita, di pikiran kita. Yes. Ada nggak perubahan? Nggak ada, buat apa? Exactly. Kalau dicari-cari sih asumsi mah banyak banget karena sangat gampang kita terasumsi untuk hal-hal apalagi yang mungkin kita ngerasa kita nggak punya atau kita masih wanting. Jadi buat aku yang kayaknya cepet GR, asumsi itu udah makanan sehari-hari. Gitu kalau aku ya. Gitu deh Mbak Ade deh. Sama sih kayak pattern gitu berapa kali ya itu masih pakai asumsi kan. Deket sama orang juga nggak pernah sampai serius. Kalaupun ya nggak pernah sampai serius sih, jalan aja pacaran tapi ya ini orang juga mungkin nggak pernah ngomong juga sih, kayaknya nggak pernah nanya juga, ya jalan aja gitu. Tapi kayaknya terus mau dibawa kemana gitu ya Mbak ya, sama ya. Terus bingung, terus akhirnya udahan sendiri gitu kan, entah dia yang udahan apa gue gitu, kayak gitu. Terus ya berapa kali sih begitu, kayaknya pattern ya kali ya kalau kayak gitu ya. Harus rilis yang beneran gitu. Terus kadang-kadang kalau nanya orang kan jadi takut apa, kayak ya itu attachment ya, takut kehilangan gitu kan, ada gitu loh kayak gitu. Jadi kalau nanya gimana kalau enggak gitu kan, terus kayaknya ini udah enak, udah gini, gimana kalau kehilangan gitu. Walaupun sebenarnya setelah dirilis ya fine-fine aja sih gitu. Ternyata nggak apa-apa juga gitu, mau ada mau enggak ya it's okay. Cuma ya sempat panik ya, mesti kalau pas kejadian kayak gitu. Sama sih, dulu juga berapa kali sih, kayaknya banyak ya. Jadi sebenarnya sia-sia apa enggak, atau emang it's life journey, I don't know. Gimana cara pandang kita aja ya sebenarnya ya. Atau guanya yang belum mau serius sama orang, I don't know juga sih. Ada juga sih kayaknya. Jadi cuma mau happy-happy doang, nggak tahu juga ya. Iya sih kayaknya. Maksudnya kalau getting married gitu kayaknya gue belum mikir sih. Tapi capek juga kalau misalnya bolak-balik ganti lagi capek juga sih. Tapi ya aku sadar sih, itu asumsi itu emang kayaknya bikin aku spinning sih, berapa kali deket sama orang ya kayak gitu. Tapi itu emang sesuatu tendensi ya, kadang-kadang kita udah jalan bareng, ya itu tadi yang aku bilang, baru dipanggil sayang, baru jalan bareng gitu, terus kita asumsi oh gue sama dia tuh jadian gitu, atau ada sesuatu yang spesial gitu ya. Belum tentu loh gitu ya, kadang-kadang kita kesepian ya, kesepian banget gitu, pengen cinta, ya udah dia ada teman jalan, ya gue jalanin aja gitu kan gitu. Even kalau orang yang ngomong apa kita yang ngomong juga belum tentu ya. Belum tentu juga gitu. Iya, kadang-kadang kita pun ketika kita suka sama orang gitu, terus kita ya itu tadi kata Mbak Ade gitu ya, apa emang iya gue mau serius gitu ya, akhirnya sebenarnya karena keraguannya kita sendiri, akhirnya kan kita yang menimbulkan rejection itu kan, karena kan segala sesuatu itu adanya dari dalam kita, terus kemudian terrefleksi ke pengalaman hidup kita gitu ya. Terus ketika itu terjadi, kita malahan nyalahin orangnya, emang nih orang nggak serius aja udah main-mainin gue, padahal kalau dilihat ke dalam ya gue nggak pengen married juga sih sebenarnya gitu ya kan. Ya kita nggak tahu dalaman kita, ya kayaknya dia bukan orang yang tepat ya gitu, tapi ya udah deh daripada gitu. Daripada nggak ada. Sedih banget ya daripada nggak ada. Iya kan, sebenarnya gitu, daripada enak nih ada yang nemenin gitu, ya udah nggak apa-apa, enak ada temennya gitu. Kadang-kadang kita take it for granted gitu, jadi kayak ngegampangin aja gitu, mumpung ada gitu. Tapi
kan berarti kita pun selfish ya, egois juga. Kalau seandainya dia ternyata serius gitu. Ya, jadi kalau seandainya kita udah Oh ya rilis, padahal kitanya enggak gitu ya. Sama aja ya. gitu sama aja ya gitu Iya, ya. iya bener juga. Bukan cuman dianya ya, tapi di dalaman kita juga nggak beres gitu kan. Akhirnya jadinya makanya kita nggak pernah punya relationship yang emang benar-benar fulfilling dan harmonis ya, karena kita nggak pernah ngeberesin baggage-nya kita tuh apa sih Betul. sebenarnya. Mhm. Ya gitu. Akhirnya Benar. kepentok Iya, benar. terus. Iya. Aku pernah punya pengalaman Coach Lia deket sama cowok Iya. sampai 2 tahun, baru 2 tahun akhirnya aku memutuskan untuk enggak gitu. You know, Iya. I'm done with your bullshit gitu. Aku sampai ngomong kayak gitu. Nah pas ngomong kayak gitu akhirnya dia pergi gitu ya. Aku udah siap juga gitu. Jadi kayaknya akunya perlu waktu 2 tahun untuk sampai akhir bisa berani ngadepin oke, bukan dia orangnya gitu. Iya, Terus iya. berapa kali setelah itu aku masih kandas juga hubunganku, tapi sekarang malah aku jadi bisa ngelihat ke dalam gitu. Aku jadi bisa ngelihat bahwa mungkin memang ada andil di dalam diriku. Kenapa aku ngalamin pengalaman hidup seperti ini gitu. Jadi misalnya kayak aku bisa ngeliat ya gimana laki-laki mau serius sama akunya aja juga nggak serius sama diriku kok gitu. Jadi nggak usah nyalahin orang 100% deh gitu. Iya benar. Kadang-kadang kita playing victim ya. Oh dia nih yang salah sudah memperlakukan gue seperti itu dia. gitu ya. Ternyata pas kita ngaca ke dalam nggak 100% salah dia sih. Gue juga nggak mau banget. Sebenarnya agak-agak bersyukur gitu ya, agak-agak bersyukur itu hilang gitu ya. Kan sering tuh kayak gitu. Kayak contoh deh nih paling gampang yang paling deket ya. Kan Instagramnya Sudana Method Indonesia dihack ya, diretas hilang ya. Aku alhamdulillah itu hilang karena aku jadi nggak usah posting tiap hari gitu. Jadi jadi kita tuh sebenarnya kayak alhamdulillah gitu kalau seandainya sesuatu itu tidak terjadi dengan maunya kita gitu. Tapi kita kalau aku sih jujur karena kan udah rilis ya gitu ya, jadi nggak apa-apa gitu hilang. Kalau dia balik lagi pun aku ya nggak apa-apa juga gitu. Aku nggak apa-apa harus ada komitmen itu gitu, it's fine gitu. Tapi sebenarnya ketika itu hilang ada juga emang di dalaman aku sebenarnya yang dalam tanda kutip memanifestasi supaya itu terjadi gitu tanpa aku sadar gitu kan. Males juga gue tiap hari posting. Males sih, males tiap hari. Aku nggak sadar. Dikabulkan. Iya, aku nggak sadar bahwa karena aku nggak resisten melakukan itu. Aku senang banget melakukan itu. Cuman ternyata pas hilang tuh ada kayak gitu. Terus aku baru oh gitu. Apa nih? Tipis banget ya. Hati-hati ya. Iya gitu. Jadi karena kita adalah releaser ya, manifestasi itu mau baik mau buruk tuh cepat banget terjadi gitu. Jadi kita tanggung jawab sama emosi kita sih sebenarnya. Instead of nyalahin yang lain. Iya. Semua balik ke diri sendiri ya, Coach Lia. Iya. Silakan Mike. Pengen nanya aja ya, dan jadi ini aku masih agak-agak jadi ada sedikit kebingungan. Jadi sebenarnya paling baik kalau misalnya daripada kita berasumsi, kalau kita nggak berani nanya, kita clean up aja. Iya, kita clean up ya terhadap orang itu dan kita cek duduk diam sama. Kita bayangin nih misalnya relationship itu, ya kan? Cek ada yang bilang nggak mungkin, nggak ada yang ragu, nggak ada yang bilang kayaknya nggak pantas punya, nggak layak, gue nggak berharga apa segala macam. Cek aja kalau seandainya sampai nggak dapet, ya kalau sampai nggak dapet ya udah pasti itu salah kita, udah pasti itu kalau berdasarkan pengalaman aku. Walaupun itu kalau kita lihat dari level body mind ya, kalau lihat dari yang sudah seapa adanya yang sejati nggak ada kesalahan ya, segala sesuatu sudah sempurna walaupun tampaknya tidak sempurna ya. Tapi kita kalau seandainya masih ada di level body mind, bertanggung jawab aja sama emosi sendiri gitu. Instead of kita kan selalu playing victim tuh, selalu nyalahin orang duluan, soalnya enak sih nyalahin orang. Nunjuk-nunjuk tuh enak gampang. Tapi mengutip kata Mbak Iin ya, nunjuk 1 ke sana, 4 ke sini gitu ya. Berarti kan kita nih jadi ya kita lihat dulu, ngaca dulu deh, mendingan daripada ribet sendiri gitu ya. Dari situ kita jadi bisa bertanggung jawab terhadap emosi sendiri dan kita bisa melakukan aksi yang diperlukan instead of kita playing victim terus gitu ya.
Iya, betul. Silakan Mike. Tetap nih nanya. Silakan. Sekarang ini banyak nanya nih. Go ahead, go ahead. Jadi, Asumsi nih kayaknya ya, waktu mereka bahasan. asumsi ini tuh waktu itu aku memang benar kalau balik ditanya itu aku ngerasa ada nggak layaknya. Aku ngerasa misalnya it's too good to be true. Ada yang kayak begitu-begitu. Jadi memang itu yang membuat aku jadi takut maju. Ya, ya. Gitu. Karena maksudnya gimana ya, kalau biasa kan kalau misalnya lagi dekat kan kita suka ditimbang-timbang, suka dipikir-pikir terus apa yang dia lihat dari gue, apa yang dia mau dari gue, pokoknya ada begitu-begitu lah, udah spinning nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, jadi seharusnya walaupun ya waktu itu aku baru mulai mau private coaching, aku inget sih kayaknya itu. Dan memang itu udah dibawa dalam private coaching yang sampai beberapa yang dirilis tuh udah kejadian ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya waktu itu aku nggak private coaching, misalnya nih, apa sebaiknya langkah tercepat yang terbaik yang harus kita lakuin ya? Saat ini terjadi nggak? Enggak. Ini masalah aja kayak izin. Ya, itu kebiasaan kita berasumsi bahwa itu akan terjadi lagi di masa depan ya. Kita ingin menjadikan itu nyata lagi. Kalau nggak terjadi ngapain? Kan nggak perlu. Ngapain diurus? Exactly. Jadi kita selalu siap-siap sedia payung sebelum hujan. Berat pundak kita taruh payung kita yang berat itu di tas kita bawa-bawa gitu. Sedia payung sebelum hujan. Bagasi. Nggak hujan, ya nggak hujan. Besok nggak hujan. Tapi ini udah pegel banget ya karena kita takut kehujanan. Nggak hujan, gitu. Sesimply nggak hujan, Ya, terus betul, ya betul. terang gitu ya. Jadi kita kayak ngapain siap-siap kalau nggak ada. Tapi ketika misalnya nanti pikiran akan bilang, loh tapi kalau hujan mah pada saat itu berteduh aja kali gitu ya nggak sih, apa yang ada di situ ya kita manfaat, either kita berteduh, either kita kehujanan ya belum tentu sakit juga, ya mandi aja kalau kotor gitu ya, simple gitu. jadi kalau seandainya menjawab pertanyaan Michael, kenapa sebabnya kita selalu ngekat ya, kita melepas keinginan hal itu menjadi nyata lagi di masa depan, karena itu pengalaman masa lalu, memori belum tentu terjadi lagi di masa depan. Kemungkinan besar nggak terjadi, kecuali kita megangin ya bayangan itu yang akan terrefleksi ke pengalaman hidup kita, karena kan kita kayak proyektor nih, ya nggak sih? Jadi ada bayangan ini ya terproyeksi terus ke pengalaman kita, kecuali kita melepas ini, kita buang, kita delete ya datanya, nggak ada magnetnya, ya nggak terjadi gitu ya. Tapi kan Michael selamat dengan private coaching, so what? Kenapa mesti cari-cari masalah dengan sesuatu yang susah? Biasa kan, patternnya balik, muter. Pikiran. Ya, tapi kalau misalnya kita takut ya bahwa itu akan terjadi di masa depan, ya kita izinkan ketakutannya hadir, lalu kita lepaskan antisipasinya. Kita melepas keinginan hal itu terjadi ya, dan keinginan hal itu nggak terjadi, dua-duanya sama aja, karena pikiran kita nggak bisa kata no. Ketika kita bilang jangan sampai itu terjadi lagi, yang kita pikirkan itu terjadi lagi. Ya, karena fokus di situ ya. Exactly, pikiran kita itu bekerjanya pakai gambar, bukan pakai kata-kata. Jangan bayangin sepatu, yang kepikir apa? Sepatu. Aku nggak mau itu terjadi lagi di masa depan. Ya itu yang ada di pikiran kita, dan itu yang akan narik kita. Jadi pikiran kita akan mengarahkan perilaku kita sehingga itu terjadi lagi di masa depan. Terjadi lagi, betul. Iya, gitu. Ya, jadi kalau nggak mau itu terjadi lagi, ya dilepas aja gitu. Kita nggak usah siap-siap sih, nggak perlu ada antisipasi apapun. Dari dulu kita tuh selalu ini ya, apa sih, ya itu dikerjain sama asumsi ya, pikir-pikir ya. Jadi kan zaman muda tuh lagi masih sekolah, surat-suratan gitu kan, cowok gitu. Terus sampai berlomba-lomba lama, berapa bulan. Zaman dulu kan belum ada HP, zaman gua. Gue pikir kan dia suka sama gue gitu ya, gue juga suka sama dia. Taunya dia pacarannya sama temen gue gitu kan, lain kan, kesel ya, patah hati. Kecewa. Zaman dulu berlembar-lembar tuh surat-suratan kan, kayaknya serius banget gitu ya, curhat gitu kan, curhat pakai surat, gak tau suratnya kemana sekarang.
Ya pikir-pikir jadi inget gitu. Dari dulu kan, berarti kan ya udah terus jadi patah hati lah. Padahal pacaran juga belum gitu kan, lucu. Iya, ini bagus banget Bego. ya. Ini contoh yang bagus banget ya, karena kita pikir kalau orang udah menyediakan waktu untuk surat-suratan lama, menyediakan waktu untuk kita, ngedengerin kita, ya, ngebantuin kita, Hmm. berarti dia suka sama gue. Udah nggak mungkin enggak deh. Ya ini contoh Udah yang baik ya cocok Mbak. banget deh gitu Cocok kan banget kesannya. deh, gila. Ya, kan nulis surat capek loh, ya, nulis surat berlembar-lembar Iya. apalagi butuh waktu banyak. Kalau seandainya dia nggak suka sama gue, ngapain dia nyediain waktu dong, gitu kan? Asumsi Kenapa ya dia kan? cerita banyak hal sama gue gitu kan? Iya. Ya kan? Udah ada asumsi deh. Parah. Kacau. Lucu emang kita itu ya. Jadi itu emang asumsi itu bikin sengsara banget ya. Makanya kalau seandainya kayak pengalaman aku ya, aku share ya. Pengalaman aku sama Matis ya, kita tuh nggak ada asumsi sama sekali ya. Jadi kalau ada apa-apa selalu nanya. Dan dari awal kita mulai relationship kita, dari day one kita udah nanya, iya atau enggak gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Iya ya iya, enggak gitu. Ya udah iya ya udah gitu. Jadi pas ketika udah dalam relationship kita sampai mikir, kita nggak pendekatan, kita nggak ya langsung jadian gitu ya, aneh banget ya gitu, nggak ada apa kok kita bisa jadian ya, iya udah seapa adanya aja gitu. Jadi segala sesuatu kalau kita nggak ada resistance ya, nggak ada resistance, nggak ada rese-resean, semuanya tuh flowing gitu relationshipnya, nanya aja, apa yang perlu ditanya ya ditanya gitu. Jadi nggak perlu pakai PDKT yang dulu aku 16 tahun ya Allah, kayak ngapain aja nggak bisa tidur. Terus ternyata iya pula lagi ya. Iya. Masing-masing memendam rasa gitu, lucu. Iya, makanya. Dan aku juga nanya kan sama pasangan aku dulu nih pas awal-awal, kapan, emang lo suka sama gue kapan sukanya? Nggak tahu, lo kapan suka sama gue? Gue nggak ada rasa, kan aku deket sama banyak orang yang lain gitu, aku nggak biasa aja sama lo gitu. Nggak ada, jadi nggak ada kayak yang kayak, gue naksir dia gitu. Enggak, cuman kayak, ih, kalau dia ngeliat aku, ih cute ya, kalau aku ngeliat dia, ih ganteng ya, udah segitu aja gitu. Tapi ya loving gitu. Tapi nggak ada yang kayak kepikiran, kalau jadi gitu nggak ngayal-ngayal, sama sekali nggak ada sama sekali. Gitu. Jadi itu enak banget relationship yang ketika kita udah nggak punya baggage. Nggak ada wanting deh, nggak ada wanting approval, control, security, separation, oneness, no wanting at Itu all. bikin sengsara ya. Iya benar. Semua wanting. Setelah releasing ya jadi ketahuan bego gitu aja. Terus ya bebas, jadi bebas. Maksudnya semua perasaan kacau ya, kayak hidup berantakan kayak atau galau, tapi itu ternyata ya itu juga asumsi juga sih sebenarnya. Setelah dirilis orang nggak ada apa-apa kok gitu. Finally ya, find out-nya begitu. Terus ngerasa, kemarin kok bego banget gue gitu misalnya. Gitu sih kalau aku. Tapi ada dulu. Iya, mesti ditabok dulu kadang-kadang. Tapi ada penyesalan nggak? Ada penyesalan nggak melakukan hal itu? Aku sih kalau sekarang melihatnya enggak sih, nggak menyesal. Maksudnya ya my life journey aja, gue belajar dari situ gitu, belajar jadi ada pelajaran gitu. Ya, that's good ya. Jadi kalau kita udah biasa rilis ya, kita sudah sadar ya bahwa hidup itu tidak pernah salah ya. Jadi apapun yang tampaknya nggak sempurna, ternyata itu adalah bagian dari kesempurnaan itu gitu. Jadi Mbak Ade, thank you for sharing. Thank you. Kalau Coach Lia, aku ada kayak awareness baru gitu. Aku nih kan ada tendensi people pleaser kan, memang itu kayaknya run in the family deh gitu. Selalu pengen nolong orang gitu ya, tapi malah orang yang dengan banyak bagasinya gitu. Gak cuma soal relationship gitu, maksudnya even kayak mamaku gitu ya, juga sering banget nolong orang ini itu, kakakku juga. Sampai suatu ketika aku tuh ngomong gini ke mamaku, nah kita ini harus berasumsi semua orang itu mampu, aku bilang gitu. Kita mampu, orang itu mampu, semua orang mampu, aku bilang gitu. Aku terdiam. Tapi kayaknya kalau seandainya kita itu adalah beingness ya, yang udah sempurna, sudah whole, sudah complete, sudah perfect as we are ya, berarti yang sebelah sana juga dong, apa bedanya ya nggak sih? Betul. Ini adalah contoh yang bagus gitu, kita kebiasaan ngelihat orang
nggak sempurna, kurang gitu ya. Kita lebih baik, kita lebih beruntung gitu ya. Sebenarnya ada ego di situ gitu, bahwa kita sebenarnya Exactly. sebenarnya somehow sih kita nganggap orang itu lebih inferior daripada kita ya, which is itu sebenarnya kan nggak baik lah, kurang baik lah seperti itu ya kan, asumsi lagi. Terus aku melihat tendensi itu gitu, dan aku jadinya sadar bahwa kalau orang itu nggak minta ditolong, ya udah nggak usah ditolong gitu. Anggap aja mampu. Hmm. Terus bahwa aku ngambil keputusan kemarin untuk kayak nggak deh, aku menganggap hubunganku tidak berfungsi lagi, jadi aku anggap selesai, dan aku ngambil keputusan itu keputusan yang berat buatku. Tapi karena aku juga menganggap bahwa pasanganku, kalau misalnya memang kita masih ada jalannya suatu saat gitu ya di masa depan, dia juga akan mampu mengambil keputusan yang berat itu. Jadi aku nggak akan menganggap semua orang itu mampu gitu. Good insight ya Mbak Vita. That's thank you for sharing. Ya. Silakan Mike. Aku sekali lagi ya, sebelum itu Mbak Ade harus ngomong ya. Silakan. Nggak lagi. Kalau pengalaman aku personally, I don't know, tiap orang lain-lain, balik lagi. Tapi nggak ada hal yang lebih menyenangkan dan lebih membebaskan daripada saat aku rilis sama private coaching, sama IG live, sama dengerin workshop. Aku seneng gitu. Iya. Jadi maksudnya it's become a new hobby, dan some way somehow kayak hari Jumat ya, ini hari Minggu ya. Hari Jumat aku baru clean up sekitar 6, 7, apa 8 orang lagi. Aku nggak bisa bilang, jujur aku nggak selalu bisa clean up sampai bersih mungkin. Karena aku di handphone aku udah ada list nama-nama yang aku mau clean up. Yang mungkin bisa aja abis itu begitu ingat lagi ke-trigger lagi, berarti aku masukin lagi namanya di daftar list aku gitu loh. Jadi kayak relationship aku aja, aku beresinnya mungkin kenalnya ngarepnya 2 tahun lebih, beresinnya 6-8 bulan, ya sudah lah ya gitu loh. Tapi I feel better gitu. Jadi aku tidak berusaha menganalisa dan mempelajari apa ini, tapi dengan aku clean up atau aku rilis atau aku dengerin kelas sih, I'm happy. Jadi aku jarang banget bilang enggak buat IG live atau apapun, karena abis ini aku pasti lebih happy lagi. That's good, Mike. Begitu. Kalau yang benar-benar yang baru berapa hari ini memang bukan asumsi relationship ya. Jadi ada hubungan kerjaan sama temen, ternyata dia tuh udah begitu sensinya dengan kondisi yang lagi kita mau kerjain. Dia udah keburu sensi sama klien, sama ini, sama begitu. Aku bilang, enggak, sebenarnya kondisinya kliennya tuh begini, begitu, tempatnya tuh kecil, terus orangnya dikurangin atau apa, baru dia agak ngerti. Nah, jadi memang kita sebagai manusia tuh sangat cepat sensi, bukan Plaza Senayan, tapi sensi aja gitu loh. Jadi itu yang membuat relationship kita satu sama lain itu jadi jelek. Dalam lingkungan pekerjaan aja juga kita berasumsi ya. Jadi kayak tadi partnernya Michael bilang, aku nggak mau kerja sama klien itu karena katanya aku nggak boleh bawa asisten gitu ya, contohnya gitu. Tapi ternyata pas tanya dari ke kliennya, ruangannya sempit, bukannya nggak boleh karena gue nggak menghargai lo dengan asumsi dong. iya gitu kan, emang rese nggak mau gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah bertanya gitu ya, akhirnya ya berantakan deh hidup gitu. Dengar Mas Michael bilang yang asumsi terhadap klien, itu terhadap klien sih aku kalau dulu kan kayak gitu tuh, ini orangnya bisa dipercaya nggak sih, dia ntar bayar gua apa enggak gitu, orangnya pelit enggak gitu, ntar berhenti nggak proyeknya tengah jalan, kayak gitu-gitu. Kayak kalau awal-awal terus mau ketemu juga mikir-mikir gitu kan. Kalau sekarang sih ya udah, just let it flow aja, tinggal di clean up kan.
Jadi dengan apa ya, ada prasangka baik gitu jadinya. Ya udah lempeng, nggak ada worry, nggak ada apa. Kalaupun ada ya bisa ya terbetik sendiri ya, kita tinggal buang gitu. Jadi kayaknya itu lebih nyaman sih, jauh lebih nyaman, lebih siap gitu untuk menghadapi klien atau apapun, lebih siap, lebih nggak ada worry sih maksudnya. Jadi banyak sekali berkurang worry-nya. Kalau dulu sih emangnya itu banyak prasangka, asumsi kan ya, judulnya sama ya, prasangka itu asumsi juga. Dan ternyata ya so far jarang kepentok sih, hampir tidak ada lah. Mungkin ada, mungkin aja pas gue lagi error kali ya. Terus ada juga sih kliennya agak ajaib sedikit, tapi ya so far ketemu kliennya baik-baik gitu, dan proyeknya lancar lah. Kalau misalnya agak obstacle dikit ya tinggal rilis ya, terus ternyata ya selalu ada jalan keluar, ada solusi. Itu sih, jadi kayaknya rilis ini memudahkan bukan hanya relationship tapi juga relationship dengan klien ya, atau dengan ya orang sekitar kita sih. Gitu. Terima kasih ya, Li. Sama-sama Mbak, silakan. Kadang-kadang kan ada klien juga yang udah begitu baiknya, kita justru jadi berasumsi, ini it's too good to be true. Jangan-jangan nanti ujung-ujungnya enggak. Nah itu tuh penyakit kita tuh, nggak pernah nerima tuh. Jadi kayaknya diputer lagi. Jadi ya, aduh udah deh, udah stop aja yang begitu-begitu. Ya, dicari-cari iya, gitu kan? ya. Iya. Ya begitulah biasanya. Iya, benar-benar. Iya. Dan kadang nggak cuma sama manusia nih, asumsi itu nggak cuma manusia ya. Ya. Kalau dikasih job apa juga, kalau dulu kan masih gue mampu apa enggak sih gitu. Kan gue nggak tahu topiknya atau apa. Kalau sekarang ya udah go ahead deh gitu. Nanti ada solusi selalu, ada walaupun bisa topik kita belum pernah ketahui, nanti selalu ada jalan gitu yang ada orang, ada teman, ada apa yang ngasih, atau gue nemu sendiri bahan-bahannya. Jadi oh ternyata gue bisa dapat data yang banyak gitu. Jadi oke, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya itu mudah ya. Kita yang bikin susah sendiri ya sebenarnya. Parah. Malah hidup itu gampang, sudah disediakan seperti aku bilang, kita tuh ngeliatnya begini, jadi nggak bisa lihat lah. Kan ada macam-macam banyak solusi sebenarnya. Tapi kalau makanya begitu kita melepas zoom out ya, oh Iya. banyak yang bisa dilakukan bahkan tanpa kita ngapa-ngapain. Kadang-kadang kita ngeliat gini kan depan sebenarnya udah ada nih, pas ngeliat oh tinggal diambil gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tadinya butak aja gitu. Panik. Fokus sama penderitaan. Jadi ada sense of freedom sih coach, kalau aku ya pengalaman pribadiku gitu dengan ngerilis, ada sense of freedom. Sebenarnya bukan about getting what we want, enggak sih. Itu udah kayak dapat sense of freedom, ya. Gitu. Orang lain mau gimana terserah deh gitu. Oh iya itu. Iya, terserah, bener, bodoh. Asal bodoh deh gitu. Yang penting kita udah freedom aja gitu. Orang lain freedom, kita juga freedom gitu. Iya, lagi pula kalau misalnya kita takut omongan orang, takut apa pendapat orang juga. Katanya Lia juga kan, kalau nggak ada pikiran ke situ orang nggak akan ngomongin kok. Orang nggak akan cari-cari lah istilahnya. Kalau tadi kan kita yang cari-cari, orang nggak akan cari-cari juga ke kita. Jadi ya delete aja, di-erase aja ya kan, worry-nya. Iya sih. Jadi omongan orang juga kita yang menciptakan. Itu refleksi kita sendiri kok sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita worry kan orang juga ngeliat, kenapa sih lo ribet banget, gue masa deket-deket lo gitu kan. Iya. Kita sendiri, tapi kalau kita kayak begini gitu, happy dan lain-lain kan, ya senang-senang aja orang deket kita. Kalau kamunya terlalu ribet, terlalu maksa, terlalu pengen bla 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 bla, orang nggak akan ada yang mau deket-deket. Jadi nggak usah heran kalau kenapa sebabnya hidup berantakan ya, relationship-nya berantakan, pekerjaannya berantakan, dipecat ya, nggak ada abundance, tubuh sakit-sakitan. Nggak usah nyalain orang dulu, lihat dulu kitanya gimana gitu ya. Bukan berarti kita mengizinkan orang lain yang perlu bertanggung jawab lolos ya. Jangan salah paham ya. Jadi tapi ketika kita sudah ada di energi yang di atas itu, kita jadi bisa bertanggung jawab terhadap emosi kita sendiri dan meminta pertanggungjawaban dari orang yang perlu mempertanggungjawabkan hal. Tapi kita nggak maksa gitu. Kalau seandainya orang yang bilang enggak, saya nggak mau punya hubungan sama kamu, ya udah moving on gitu. Kita nggak tapi kan nggak gitu lagi. Tadinya gitu. Yes. Jadi kalau aku memang sesudah makin sering
releasing, ternyata kita kan kalau udah mulai jalan baru bisa ngelihat ke belakang ya. Jadi mulailah kelihatan kebiasaan dulu itu memang pikiran kita itu sangat sangat suka memikirkan semua hal yang jelek gitu loh, yang suka nakut-nakutin, yang membuat kita tuh insecure, yang membuat kita banyak fear-nya, atau kita tuh nggak hitung berkat atau kelebihan kita. Jadi it's so easy buat memikirkan semua yang jelek daripada semua yang bagus gitu. Karena ya nggak tahu, aku mungkin orangnya dari dulu lebih cepat percaya sesuatu yang jelek kali ya. Jadi karena aku takut sombong, atau mungkin ada takut misalnya aku tersesat atau apa. Tapi sebenarnya itu pikiran kita sih, pikiran kita yang terus-terusan kayaknya ngeribetin dan nakut-nakutin dan berusaha taking control semua hal yang harusnya udah sempurna apa adanya gitu, kalau buat aku gitu. Iya. Masih kadang-kadang asumsi itu suka muncul sendiri sih tetap. Ya itu tinggal rilis aja kali ya. Karena itu kayak ya pikiran juga kali ya. Pikirannya kan nggak berhenti. Tinggal kita atur ya Lia sebenarnya. Sebenarnya sesimpel kita mengizinkan ketertarikan kita terhadap pikiran dilepaskan. Kita kayak percaya banget gitu sama pikiran. Padahal sebenarnya kan kita, seperti aku selalu menganalogikan ya, kita adalah langit ya. Pikiran dan perasaan cuman awan yang lewat. Kalau seandainya awannya kita biarin lewat, kan dia lewat tuh. Langit terpengaruh nggak? Enggak, iya. Kita nggak akan pernah terpengaruh, kecuali kita pegangin tuh pikiran. Terus kita kotak-atik, terus kita berusaha nyodorin ke orang lain, pas mau disodorin, udah hilang, gimana nih, panik, bikin lagi, gitu. Bikin masalah baru, gitu ya. Jadi terus kita bikin masalah baru. Iya kan, itu yang kita lakukan dalam hidup. Kita seolah-olah kita punya kontrol, padahal sebenarnya kita bukan pelaku kehidupan ya. Hidup sudah seapa adanya, terjadi begitu saja ya. Bukan berarti kita dalam posisi yang lemah ya. Justru kita dalam posisi yang sangat powerful ketika kita ada di situ ya. Kita mengizinkan yang sudah seapa adanya. Bukankah itu kebebasan? Bukankah itu ketidakterbatasan ya? Bukankah itu cinta murni tanpa syarat? Ketika kita mengizinkan, ya udah, yang maha mengatur untuk mengatur, ya nggak apa-apa, udah. Kita bukan pelaku juga anyway, tapi kita nggak ada dalam posisi yang kayak apatis, oh berarti gue nggak bisa apa-apa. Yang enggak, ketika kita dituntun untuk melakukan sesuatu, ya kita ikutin gitu aliran kehidupannya. Jadi kayak hidup tuh kayak enak deh, menari gitu ya. Iya. Iya. Ya lebih flow aja. Lebih flow Ya, ya. lebih flow. Lebih ringan, lebih enak gitu ya. Banyak orang sih kayak gitu bikin plan B itu ya. Aku ingat juga sih Coach Lia pernah. Kalau kita bikin plan B karena apa, in case gagal yang A, ya udah kita udah bikin gagal yang A, ya kan ya Lia. Iya, Ya, banyak orang gitu. Iya. Karena kita udah expect kalau yang A gagal, ya udah pasti gagal lah gitu. Kayak aku deh dulu gitu ya, aku nggak nemin orang ya, ada 6 cadangan gitu yang mana. Tapi aku nggak ada yang serius nggak nemin orang loh, nggak cuma ngeduain ya, jangan sedih ya gitu. Tapi nggak ada satupun yang eksklusif. Karena kenapa ya, takut gagal, semua gagal, jangan sedih gitu ya. Karena udah berharap bahwa oh pasti gagal nih relationship. Tapi kan ketika kita gagal relationship, kita akan mencari, pikiran kita itu pinter cari negatif, sesuatu yang negatif, karena negativity bias itu ya. Jadi dia akan mengarahkan perilaku kita dan membuktikan tuh kan, gue bilang juga apa, gagal lah gitu. Nah, itu jeleknya ketika kita fokus di pikiran gitu. Makanya kenapa sebabnya kita melakukan releasing, untuk melepaskan itu semua gitu. Jadi nggak usah bikin plan deh kalau seandainya berdasarkan pengalaman aku ya. Bukan berarti kita tidak merencanakan ya. Rencana silahkan dibuat ya. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi, ya nggak apa-apa gitu. Nggak usah sampai yang terbaik. Drama gitu. Enggak, ya udah, so what gitu Iya. ya. Berarti yang memang itu bukan yang seharusnya terjadi gitu. Karena kalau seandainya kita mau ngelihat ya, segala sesuatu hal yang buruk dalam hidup kamu ya, itu adalah katalis untuk transformasi menjadi lebih baik ya. Jadi kalau kamu nggak menderita, mungkin kamu nggak belajar caranya releasing ya. Harus dijedotin dulu gitu ya. Ya, jedotin dulu. Parah.
Michael udah paling ngakak kok jadi baik gitu. Ya, biasanya orang-orang yang akhirnya mau belajar releasing, mungkin nggak semua orang ya, tapi udah pasti kepentok banget itu hidupnya sampai udah nggak ada jalan lain gitu, akhirnya surrender, udah nggak bisa, ya udah nggak tahu jalannya mesti gimana, udah nggak tahu, surrender aja gitu. Karena kan kita berusaha mengontrol, berusaha memanipulasi, Iya, berusaha iya, mengubah, berusaha memperbaiki, ya kan? Wah, spinning aja. Silakan, Mike. Ini baru-baru tiba-tiba aja ya kepikiran pada balik lagi ya, tiap orang filternya lain. Aku dulu tuh sangat risih dengan ngaca, dengan dengar suara, pokoknya semua yang berbau-bau aku. Nah ternyata itu kan somehow aku berasumsi semua orang juga berpikiran sama sejelek aku, senegatif aku. Tapi tadi lagi IG live aku ngaca-ngaca. Aku seneng aja lihat aku. Udah happy kayaknya. Jadi kayaknya gak apa-apa. Jadi gitu. bisa lebih mencintai kalau dan dulu kayaknya mau lari. Dan Kalau cinta dulu mau diri lari sendiri. kayaknya, aduh kayaknya jangan, please jangan. Kalau sekarang ya udah. Terus kalau misalnya ada challenge, berarti memang aku lagi diarahin buat keluar dari comfort zone yang ini. Oh ya udah, bring it on, udah jalanin. Iya, Gitu. Udah nggak mau berantem gitu ya kayaknya. Ya udah gitu. iya. Gitu ya udahlah gitu. Gitu. Santai. Dibawa lawak aja. Gitu sih. Keren. Jadi kalau seandainya misalnya teman-teman masih berasumsi ya dan kesulitan untuk keluar dari kumparan pikiran yang penuh asumsi itu ya, silahkan ikutan workshop Lettinggo ya untuk belajar cara melepas emosi, atau silahkan booking private coaching ya, bagaimana caranya. Silahkan klik link di bio ya, atau kirim DM ya, nanti akan ada PA saya Tami yang akan follow up ya gitu. Jadi kalau seandainya mau keluar dari penderitaan, bantu diri sendiri ya, seperti tadi Michael bilang, Mbak Vita bilang, Mbak Ade bilang ya, kita nggak bisa minta disuapin terus kayak nggak ada yang peduli ya, kamu bukan pusat alam semesta, nggak ada satu orang pun yang, karena memang tidak ada kamu ya. Kalau kita sudah paham ya, tidak ada individunya gitu, tidak ada pelaku kehidupan tadi, berarti nggak ada saya, nggak ada kamu, nggak ada siapapun ya. Jadi berhenti kayak berasa bahwa kita pusat alam semesta gitu. Matahari emang berputar di sekitar kita gitu kan, enggak ya nggak sih gitu. Iya. Ya, jadi stop beranggapan bahwa kamu adalah pusat alam semesta ya, you're not ya gitu ya. Bertanggung jawablah terhadap emosi sendiri jadinya gitu, untuk keluar dari situ dan melihat yang sudah seapa adanya ya, kesempurnaan itu sendiri ya, kebebasan itu sendiri, ketidakterbatasan itu ya. Jadinya kita support tubuh dan pikiran juga gitu, makanya sebabnya kita jadi bisa punya relationship yang harmonis, fulfilling, dengan orang lain senang ya, abundance juga berlimpah-limpah ya, bisa dapat uang dengan cara yang lebih mudah, dengan usaha yang lebih sedikit ya, kesehatan juga prima ya. Enak deh pokoknya hidup ya, jangan percaya kata saya ya, silakan dibuktikan sendiri. Lebih harmonis, lebih selaras. Yes, exactly. Keep releasing. Keep releasing, yes. Keep Keep releasing ya. Jadi kalau seandainya pikiran udah malas, siap malas releasing ya, atau merasa capek releasing ya, saya yakin kamu pasti nggak releasing. Orang-orang yang ngerasa bahwa malas releasing ya dan capek releasing, saya yakin kamu nggak releasing. Karena ketika kamu releasing ya, kamu tahu rasanya lebih enak, lebih lega, lebih ringan ya. Jadi nggak ada yang namanya capek releasing itu. Releasing itu tuh enak banget, ya nggak? Enak banget. Yang lain gimana? Bener. Aku malah kadang-kadang kalau capek malah aku ngerilis. Yes. Malah tiduran, dia udah ngeri. Istirahatnya sambil ngerilis. Iya, ya. Jadi lakukan aja untuk membantu diri sendiri ya, rilis. Karena kalau seandainya kamu melakukan sesuatu ya, seperti Lester Levinson ya, pria yang menginspirasi Sedona Method, yang membuat Sedona Method. Awalnya ya, dia selalu bilang kalau mau melakukan sesuatu, aksi paling tinggi, highest action itu adalah releasing gitu ya. Jadi ya udah rilis aja gitu, atau stop aja dari kumparan pikiran yang emang menarik banget apa penderitaan kamu, enggak ya gitu.
kayak kita ngerasa penderitaan gue harus gue pamerin ke orang lain. Ini loh penderitaan gue, pamer. Mau beli nggak Mike? Mau beli nggak Mbak Vita? Mau beli nggak Mbak Ade? Penderitaan orang gitu Enggak. nggak ada yang peduli ya, kecuali kita sendiri ngasih makan ke itu gitu ya. Jadi bukan berarti ketika kita ngomong seperti ini kita nggak sayang sama kamu ya, justru kita sayang sama kamu dengan stop, kita nggak mau dengar ya, karena kita tidak membantu kamu dengan ngedengerin curhat ya, dengan mengiyakan asumsi gitu kan. Biasanya kalau curhat kan asumsi, dia kayaknya gini, iya gue bilang juga dia rese emang, iya tapi gini gitu kan. Nah, itu kan dibumbuin terus gitu ya, itu kan tidak membantu siapapun ya, yang ada masalah tambah besar gitu. Jadi ketika kamu sayang sama diri sendiri ya, maka kamu akan stop percaya sama hal-hal yang tidak nyata itu ya. Jadi keep releasing seperti tadi Michael bilang ya, dan Mbak Vita dan Mbak Ade, rilis aja, rilis itu enak banget kok, nggak ada capeknya. Iya, betul. Ya, jangan percaya kata kita ya, silakan buktikan sendiri ya. Jadi kalau misalnya kamu memang tertarik untuk belajar emosi ya, belajar melepas emosi, belajar emosinya sendiri gimana sih sebenarnya, bahwa emosi cuma energi tinggal dilepas ya. Jadi terus bagaimana melepasnya ya, silahkan klik link di bio ya, atau kirim DM untuk bergabung bersama kita. So I think that's it for now ya. I love you all very much. Thank you so much Michael, Mbak Vita, Mbak Ade. Bye. Thank you, Lia. Thank you, bye.